saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Sok dimatiin lagi mikrofonnya biar nggak berisik. Nanti kalau saya suruh nyalain lagi mikrofonnya. Videonya dinyalain ya biar saya bisa lihat wajah-wajah kalian. Kayak kalau kedengaran suara saya, coba acungkan jempol kalian ke kamera biar saya tahu kedengaran ke suara saya. Jempolnya mana? Kameranya dong dinyalain semuanya. Kamera yang baru gabung kameranya dinyalain. Dengar Pak, dengar. Oke. Kita mulai ya, karena tadi kita sudah mengucapkan salam. Bentar ya, saya mau cari ininya dulu. PowerPoint-nya. Kok nggak muncul sih PowerPoint-nya? Suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak ada. Saya belum ngomong soalnya. Ada tapi putus-putus Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak jelas Pak, putus-putus. Gangguan sinyal nggak apa-apa. Oke, kita tunggu. Nanti ada Nggak tahu ada sinyal atau paketnya kritis. apa-apa sinyal. Kita Paketnya kritis Pak. Sinyal juga nggak ada. ada ini nggak? Ada PowerPoint muncul di handphone kalian? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ada ya? Oke, Ada, Pak. ada semua? Oke, kalau ada semua, Ada. hari ini kita hanya perkenalan, satu perkenalan saya, kedua perkenalan apa yang kalian pelajari di pemrograman dasar ini, ketiga ya perkenalan kalian sebagai siswa ke saya. Saya absen dulu ya. Dimulai dari TKJ 2 dulu. Tolong mic-nya dinyalain mic-nya biar jawab. Kalau ada bilang hadir Pak. Kalau nggak ada bilang kalau nggak ada jadi saya lewat. Oke. Saya absen TKJ 2 dulu. Abdul Faris hadir nggak? Ada nggak? Sudah masuk belum Abdul Faris? Belum masuk berarti ya? Ade Aina sudah masuk? Gelap Cak, jangan. Suaranya ini nggak jelas Pak. Akbar Kosasi sudah masuk ya? Suaranya Pak. Ali Fahtul Yusro dari TKJ 2 ada? Hadir. Alhamdulillah. Ada, masuk. Adrian Syah dari TKJ 2 sudah masuk? Belum ya? Bahir Rahmat dari TKJ 2 udah masuk? Belum. Citra Maulidia Citra TKJ 2 udah masuk? Belum ya? Dewi dari TKJ 2 udah masuk? Belum. Fadil TKJ 2 udah masuk? Hadir. Alhamdulillah. Fatkhorutun Hasanah TKJ 2 udah masuk? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah hadir. Gina sudah masuk dari TKJ 2? Ada enggak? Belum masuk ya. Hidayatul Mustafa dari TKJ 2 sudah masuk?
Belum ya. Ina dari TKJ 2 sudah masuk belum? Belum. Intan Berlian. Ada nggak Intan Berlian? TKJ 2 nggak ada. Kak. Ira sudah masuk? Hadir. Alhamdulillah. Hadir. Casey. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Khairul Anwar. Ada? Belum ya. Muhammad Faishol. Ada? Hadir. Suaranya putus, Pak. Gak apa-apa, putus-putus juga. Nama Hadir, juga bukan Bu ya, saya laki-laki. Mariani ada? Belum ya, belum hadir ya. Muhammad Saman? Belum juga. Nabila? Nasya? Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Nuraini? Ini udah TK aja berapa, Pak? Suaranya putus-putus. Masih TKJ 2. Nuraini dari TKJ 2 masih sudah ada. Nur Hikmatul? Hadir, Pak. Rahmadanti dari TKJ 2 ada? Rasmina TKJ 2 ada? Pak. Hadir, Pak. Ridwan Pauji TKJ 2 ada? Hadir Pak, hadir. Riri TKJ 2? Hadir, Pak. Ruki Ahmad TKJ 2? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Salsabila ada? TKJ 2? Ya. Sarah TKJ 2 sudah hadir? Silvi Nuri TKJ 2 sudah hadir? Hadir. Siti Hadir, Pak. Fatimah TKJ 2? Suaranya putus-putus, Pak. Nggak apa-apa. Siti Nur Patona TKJ 2 hadir? Sudah masuk belum? Ustina TKJ 2 sudah masuk? Udah, Pak. Hadir. Wildan TKJ 2 sudah masuk? Belum ya. Sekarang TKJ 3. Ade Aulia dari TKJ 3 ada? Adi dari TKJ 3 ada? Hadir Pak. Alhamdulillah. Aldi Pasya dari TKJ 2 ada? Amelia dari TKJ 3 ada? Belum ya. Arhan dari TKJ 3 ada? Hadir Pak. Bintang TKJ 3 ada? Cucu TKJ 3 ada? Dede TKJ 3 ada? Hadir Pak, hadir. Alhamdulillah. Dwi Hadir. TKJ 3 ada? Dwi? Belum masuk ya. Fauji TKJ 3 ada? Hadir. Alhamdulillah. Handayani TKJ 3 ada? Ibnu TKJ 3 ada? Indah. Tadi siapa, Pak? Yang kelewat nggak apa-apa. Indah Lestari TKJ 3 Tadi ada? putus, Pak, suaranya. Nggak apa-apa. Jangan curhat putus-putus terus, nggak apa-apa. Indah ada TKJ 3? Intan TKJ 3 ada? Nama Dayani udah belum, Pak? Carmila? Udah. Hadir. Alhamdulillah. Suaranya putus-putus, Bapak. Suaranya putus-putus ya nggak apa-apa kalau putus-putus juga. Kalau misalkan Dayani, Pak. iya, Udah iya, belum? ada. Kalau suaranya kelewat nggak Iya, apa-apa. Pak. Saya hanya kalau misalkan nama kalian kelewat di sini nggak apa-apa. Saya hanya ingin mengecek aja kalian sudah masuk atau belum. Absensi tetap nanti di screenshot, Iya, Pak. dikirimkan ke grup ya. Kiki Amelia ada? Iya. Lia Amelia TKJ 3 ada? Lia belum ya. Mawar dari TKJ 3 ada? Muhammad Aprian Syah dari TKJ 3 ada? Muhammad Muslih TKJ 3 ada? Belum
Ya. Masih. Nabila TKJ 3 ada? Nopi TKJ 3 ada? Saya Pak. Hadir, Alhamdulillah. Nur Aini TKJ 3 ada? Sudah masuk? Belum ya. Nurul Solehat. Solehat ada? Nurul Solehat TKJ 3? Belum ya. Nuryadi TKJ 3. Ranita sudah masuk? Ria sudah masuk? Ria masih belum. Rika sudah masuk TKJ 3. Salsabila sudah masuk? Hadir. Alhamdulillah. Sarip sudah masuk dari TKJ 3. Saskia dari TKJ 3 sudah masuk. Sinta TKJ 3 sudah masuk. Hadir Pak. Alhamdulillah. Siti, apa ini dibacanya? Siti Hujairmah sudah masuk. Suni sudah masuk apa belum? Suni dari TKJ 3. Yuliani dari TKJ 3 sudah masuk. Jalifa TKJ 3 sudah masuk. Oke, nggak apa-apa kalau yang belum masuk juga. Nanti ingat absen apa? Sarip Nurjaki udah Pak. Ya udah tadi. Nanti ingat ya, pas absensi jangan lupa dipoto. Kemudian fotonya dikirim ke grup pemrograman dasar, kasih nama dan kelas. Oke, kita lanjut ke materi. Mikrofonnya jangan dimatikan, nggak apa-apa, dinyalakan. Nanti saya di sini ada interaksi tanya jawab dengan kalian. Apa berisik di sini ada yang hajatan Pak, nggak kedengeran. Yang hajatan berarti di mikrofonnya dimatiin aja dulu. Kalian dengarkan. Yuliani TKJ 3 udah belum sih Pak? Soalnya nggak kedengeran, putus-putus. Nggak apa-apa. Sekarang kita ke materi aja, ke sini, ke pembahasan. Oke. Di sini kalian belajar pelajaran pemrograman dasar. Ada yang tahu pemrograman itu apa? Kagak. Kagak. Dengar, ada yang cita-citanya jadi programmer nggak? Enggak. Tahu programmer? Enggak. Enggak ya? Kagak, Pak. Enggak. Nah, di sini dalam mata pelajaran pemrograman dasar, khususnya jurusan TKJ, kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi. Tahu aplikasi? Tahu. Nah, Tahu. kayak WhatsApp, kemudian membuat website. Nah, nanti fokusnya di dalam pelajaran ini, saya dengan Pak Debi, kita fokusnya bagaimana caranya kalian membuat sebuah aplikasi website. Sering buka Facebook di website kan? Facebook via website? Pak putus-putus Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti kalian akan diajarkan sebuah Nggak kedengeran aplikasi banget Pak. yang ada headset, yang di tempat hajatan pakai headset aja. Oke, ingat dalam pelajaran ini nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi. Oke, lanjut ke presentasi selanjutnya. Oke, di sini nama saya adalah Sofian INS. Nama saya Sofian. Kalian boleh panggil saya Sofian. Di kelas 10 ini saya mengajar pemrograman dasar. Nah, saya hanya mengajar di kelas 10 TKJ 2 dan 10 TKJ 3. TKJ 1 itu yang ngajarnya Pak Debi. Jadi kalau misalkan nanti ada teman kamu dari TKJ 1 menanyakan tugas ke kamu, tahan dulu. Karena gurunya berbeda. Ditakutkan tugasnya beda dengan saya. Jadi jangan sampai kalian, oh ada tugas nih dari Pak Debi teman kamu, mau nyontek ke kamu. Kamu di kelas TKJ 3 atau TKJ 2. Salah nanti, nggak bakalan bisa karena gurunya beda. Oke, ini ada nomor handphone saya. Bisa kalian save nanti nomor handphone saya. Kalau kalian WA ke saya, insya Allah saya jawabnya tepat waktu. Kalau misalnya saya lagi nggak sibuk, WA-nya ingat waktu ya. Jangan sampai kayak kemarin ada siswa WA ke saya jam 12 malam. Itu kebangetan. Jadi ingat waktu WA-nya ya. Jangan lupa ucapkan salam, nama lengkap kamu, kelas mana, tujuannya apa. Alamat rumah saya di Rengas Dengklok.
Jadi saya bukan asli Batu Jaya. Rumah saya bukan di Batu Jaya, rumah saya di Rengas Dengklok, dekat dengan Tugu Proklamasi, atau bisa juga disebut dekat dengan SMK 1 Rengas Dengklok. Rumah saya dekat SMK Rengas Dengklok. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan tentang data diri saya? Enggak ya? Oke, pengenalan pemrograman dasar. Saat SD dan SMP, kalian pernah belajar bahasa Indonesia enggak? Nah, Bahasa Inggris? Nah, Bahasa Inggris? Pernah ya? Bahasa Sunda ada enggak? ada. Nah, yang Ada, ya, Pak. ya. Nah, sekarang di SMK, khususnya di jurusan TKJ, kalian akan belajar bahasa pemrograman, nambah satu. Di SMK juga bakalan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda. Nah, sekarang di jurusan TKJ kalian ada tambahan satu bahasa, namanya bahasa pemrograman. Nah, karena kalian dari SD sampai SMP itu selama 9 tahun belajar bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Inggris dan bahasa Sunda. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, apa itu bahasa menurut kamu? Faisal, apa itu bahasa? Nyalain coba Faisal mikrofonnya. Ya, Bu. Apa itu bahasa? Yang menurut kamu aja coba, yang menurut kamu pahami. Bahasa itu apa sih? Kan dari Bahasa, Bu. bahasa Pak. Sebuah kata-kata Sebuah apa? Ungkapan yang berbeda. Apa? Sebuah kosakata yang berbeda-beda. ya. Sarah Yulianti, ada lain masukannya Sarah Yulianti, apa itu bahasa? Kemampuan yang dimiliki manusia. Kemampu- Kemampuan yang dimiliki manusia secara apa? Bahasa. Secara bahasa. Balik lagi tuh ke bahasa. Berkomunikasi. Siapa itu yang bilang berkomunikasi? Adil Yusra Pertama. Adi Wijak. Adil Yusra Pertama. Oh, kelas berapa? TKJ 2. TKJ 2 ya, iya. Oke, tadi kata teman kamu dari TKJ 2 itu benar. Bahasa itu adalah berkomunikasi. Ada yang bisa dijelasin lagi? Apa itu komunikasi? Berbicara antar lawan. Berbicara antar orang. Nah, ya kan Lawan. kamu lawan bicara kamu. Kan dari SD sampai SMP selama 9 tahun itu kamu belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Sekarang saya tanya nih, misal ada si A, misalkan Pak Budi namanya Budi. Budi ini dia tidak bisa bahasa Indonesia. Dia asli orang Sunda. Mengobrol dengan Pak Yanto. Dia asli orang Jawa. Dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa Jawa doang. Kedua-duanya ngobrol pakai bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Nggak bakal nyambung kan? Jadi nggak bakal nyambung pasti, nggak bakal disangkanya. Karena kenapa? Antar kedua orang tersebut nggak ada yang ngerti apa yang diomongkan. Jadi dengan kata lain, bahasa itu dapat diartikan secara sederhana ya, ini menurut pendapat saya adalah sebuah alat komunikasi antar manusia. Nah, contoh sekarang saya ngobrol dengan kalian semua menggunakan bahasa Indonesia. Secara otomatis kalian pasti mengerti. Kalau misalkan saya ngobrol pakai bahasa Sunda, pasti hanya sedikit orang yang ngerti bahasa Sunda di sini. Yang saya tahu orang Batu Jaya itu nggak ngerti bahasa Sunda. Agak. Oke, lanjut di sini. Kenapa kalian belajar bahasa pemrograman? Nah, di bahasa pemrograman nanti bisa kalian lihat di sini ada bahasa pemrograman ini ada banyak, ada jenisnya seperti HTML, Java, CSS, C atau C++, PHP dan lainnya. Itu bahasa pemrograman. Fokus kalian nanti yang saya sepakati dengan Pak Dedi, kalian belajar bahasa HTML dulu. Terus apa itu bahasa?
ke komputer. Tujuannya demi apa kalian belajar HTML? Nah, saat kalian bahasa itu kan alat komunikasi antar manusia. Nah, bahasa pemrograman itu alat komunikasi kamu dengan komputer. Kalau misalkan kamu ngobrol dengan komputer, sekarang kamu ngobrol dengan komputer atau benda elektronik yang lain, pakai bahasa Indonesia, bakal dijawab nggak sama komputer kamu? Pasti nggak bakalan. Kalau ada orang lihat pasti bilangnya itu orang gila ngomong sama benda mati, bicara sama benda mati. Ya kan? Kalau kalian ngobrol sama komputer menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, bahasa lainnya, ke benda mati, pasti disangkanya kamu orang gila. Nah, bahasa pemrograman ini adalah bahasa buat kamu ngobrol dengan komputer. Kamu minta A, nanti ngobrolnya pakai bahasa HTML bisa, bahasa Java bisa. Itu cara ngobrol kita dengan komputer, dengan benda mati ini. Oke. Output dari bahasa pemrograman ini bisa kalian lihat di sini ada banyak aplikasi. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Di sini ada semua di sini nih. Nih, output bahasa pemrograman ini adalah aplikasinya. Kalian pakai WA, kirim pesan ke teman kamu. Kalau nggak ada bahasa pemrogramannya, itu WA nggak ngerti apa yang kamu minta. Jadi fokus bahasa pemrograman adalah mengajarkan kamu dengan komputer bagaimana berkomunikasi dan menjadikan kamu sebagai programmer. Insya Allah semoga saat kalian lulus nanti ada yang menjadi seorang programmer, seorang yang membuat aplikasi. Contoh misalkan nanti lulus nanti kalian di sini ada yang lulus bisa jadi programmer membuat aplikasi becak online. Itu bagus. Misalkan becak online boleh buat aplikasi sendiri. Belajar dulu bahasa pemrogramannya, tapi wajib bisa ngobrol dulu dengan komputernya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang bahasa pemrograman? Ada nggak? Halo? Ada yang ditanyakan tentang bahasa pemrograman? Nggak ya? Apa? Ingat, nanti kita akan belajar HTML dulu di bahasa pemrogramannya. Nah, apa saja yang kalian pelajari di pemrograman dasar ini? Ini ada dua. Saya tampilkan ada 4 dulu di sini. Yang pertama ada algoritma. Ada yang tahu algoritma? Di sini ada diagram flowchart-nya. Nanti kalian bakal diajarkan flowchart. Seorang programmer itu biasanya logikanya harus tinggi. Contoh, saya tanya ke Adi yang akunnya Adi 7887. Sok nyalakan mikrofonnya. Adi. Apa suaranya putus? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa yang suaranya putus-putus juga. Kenapa, Adi. Pak? Kamu tahu algoritma, Adi? Alur logika pemrograman, Pak. Ya, alur logika pemrograman. Contoh sederhananya gini nih. Saya kasih tadi kasus buat kamu, algoritma itu. Misalkan kamu disuruh orang tua mengganti lampu bolham kamu mati. Apa yang akan kamu lakukan dalam memecahkan masalah tersebut? Coba disebutkan. Contohnya, misal 1, Pak, saya bakalan meminta uang. 2, saya akan membeli lampunya. 3, apalagi? Coba Adi jelaskan. Membeli bolham, Terus memasang lampu. 2, memasang lampu. Pulang dulu lah dari warung. 3, 3, menyalakan lampu, Pak. 3, menyalakan lampu. Nah, algoritma dari kasus Aldi ini yang saya beri kasus, lampunya mati di rumahnya. Algoritmanya gimana? Dia membuat 3 tahapan algoritma. 1, kata Adi, membeli lampunya dulu ya, Di. 3, Iya, Pak. 3 kemudian memasang lampunya. 4, menyalakan lampunya. Kalau nggak nyala gimana, Di? Balik lagi ke tahap ke 1, beli lagi lampu baru. Itulah algoritma pemecahan masalah. Jadi setiap orang dalam algoritma ini punya caranya sendiri dalam memecahkan masalah. Contoh tadi kasus mati lampu. Cek dulu kalau lampunya mati, cek dulu apakah listriknya yang mati, Pak. Saya nggak mau beli lampu dulu, Pak. Saya cek dulu listriknya mati, Pak, enggak. Kalau listriknya nggak mati,
berarti lampu saya benar-benar rusak. Kalau listriknya mati, oh berarti ini kasusnya di PLN yang salah, Pak. Itu jadi setiap orang itu punya caranya sendiri dalam memecahkan masalah. Jadi itulah disebut dengan algoritma. Algoritma itu secara sederhananya ditangkap buat kalian adalah cara sederhana kalian memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Kayak di sini ada PHP, Pascal, Python, C++. Ini adalah perangkat lunaknya, tapi yang saya sebutkan nanti di awal, nanti kalian hanya akan belajar HTML dulu, dasarnya dulu HTML, cara membuat website. Kita akan belajar cara membuat website, tapi dasarnya dulu HTML. Coba cari aja nanti di internet habis pelajaran saya, apa itu HTML, kodenya kayak gimana. Bukan tugas ya ini enggak. Nah, ini contoh pemrograman dasarnya. Di samping kanan, ini di samping kiri yang ada tulisan HTML. Hid. Nah, ini yang sebelah kanan tulisan putih ini. Hah? Gambarnya nggak jelas nggak apa-apa. Ini yang sebelah tulisan kanan ini. Nanti saya kirim PPT-nya, tapi nggak usah kalian catat. Dilihat-lihat aja dulu. Ini yang sebelah kanan ini adalah sebelah kiri adalah bahasa pemrograman dari sebuah website secara sederhana, hanya sederhana aja, hanya menampilkan tulisan selamat datang dan selamat datang di website saya, nama saya Budi. Hanya menampilkan dua tulisan ini nih, yang tulisan selamat datang dan juga di bawahnya ada lagi selamat datang di website saya, nama saya Budi. Ini berapa tulisan? Banyak. Nah, itulah salah satu contohnya pemrograman. Menampilkan dua kalimat aja itu banyak tulisannya. Di sampingnya lagi ini ada lagi bahasa pemrograman yang saya kotak-kotakin. Ini bahasa pemrograman secara logik. Misalkan kalian mau hitung-hitungan 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, ini kayak gini nanti pemrogramannya. Kalau di kalkulator kalian enak, tinggal 1 ditambah 1 sama dengan muncul. Tapi di balik itu banyak kode-kode yang wajib kalian buat. Semoga kalian semakin tertarik dalam pembelajaran bahasa pemrograman ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang bahasa pemrograman? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Saya harapkan dari kalian ada yang tertarik, benar-benar penasaran banget tentang bahasa pemrograman. Pak, saya benar-benar ingin menjadi seorang programmer. Pak, saya ingin membuat sebuah aplikasi website, Pak. Ajarkan saya. Semoga aja nanti kita bisa tatap muka, kita bisa belajar bagaimana cara kalian membuat sebuah website. Website pribadi kalian. Ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, jangan lupa sekarang screenshot. Ada, Pak. Ya, screenshot. Itu kalian, video kalian. Ingat, kameranya dinyalakan. Nanti kirim ke grup kelas. Tulis nama dan kelas kalian, ya, nama lengkap ya. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di screenshot dulu.